Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Karena rahmat dan karunia-Nya itulah kita dapat berkumpul-kumpul dan solat berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Baik salawat beriringkan salam, tidak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berteknologi yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama Ananda hormati pengurus masjid, yang sama Ananda hormati guru-guru, ustadz-ustadz yang berada di masjid ini, serta yang sama-sama saya hormati dan sama-sama saya muliakan jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tujuan Ananda berdiri di sini ialah untuk mempraktekkan ilmu Ananda yang sudah Ananda dapatkan di sekolah Ananda. Baik, perkenalkan, nama Ananda Omar Alam Syarif. Ananda berpendidikan di kelas 2 dan Ananda bersekolah di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduk. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja Ananda sampaikan judul pidato Ananda yang berjudul Hakikat Puasa. Sebelum itu, Ananda akan menyampaikan apa itu Ramadan. Ramadan asal katanya adalah Ramada yarmudu Ramadan, yang berarti pembakaran. Maksudnya adalah pembakaran sifat-sifat buruk, sifat-sifat sombong yang sudah kita dapatkan pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi di bulan inilah kita untuk membersihkan sifat-sifat buruk kita yang sudah kita dapatkan. Baik, Islam telah menempatkan kedudukan puasa pada tempat yang tinggi. Maksudnya adalah amalan puasa yang tinggi setelah amalan solat. Apabila solatnya baik, maka ibadah yang lainnya juga baik. Apabila solatnya buruk, maka ibadah lainnya juga buruk. Begitulah seterusnya. Baik, saum atau puasa itu bersifatnya perorangan atau individu, yang buahnya dapat dipetik dalam masyarakat. Maksud dari buah itu adalah buah dari ketakwaan. Jadi berbahagialah negeri yang memiliki anggota masyarakatnya yang memiliki sifat budi pekerti. Karena itulah Nabi SAW menggemarkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, orang yang memasuki surga itu orang yang bagaimana? Orang yang paham dengan ilmu puasa dan sebenar-benarnya mengikuti ibadah puasa. Hakikat puasa menurut ulama sufi ialah bukan menahan lapar dan bukan juga menahan haus, tapi untuk mengubah kualitas jiwa kita dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Puasa ini adalah ketakwaan bagi diri dari seorang hamba. Ketakwaan ialah takwa yang berarti tawadu, qanaah dan wara'. Tawadu ialah yang bersifat rendah hati. Di bulan puasa ini kita harus wajib melakukan sifat rendah hati terhadap sesama muslim. Dan yang kedua,
Qanaah yang berarti merasa cukup. Kita harus wajib merasa cukup dan bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wara'. Wara' yang berarti adalah terhindar dari sifat-sifat maksiat. Kita harus menjaga pandangan kita dan diri kita dari perbuatan maksiat. Sebagaimana puasa dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita bersama. Di bulan Ramadanlah kita bisa melakukan amalan-amalan yang lain, seperti amalan solat tarawih, karena solat tarawih ialah untuk membersihkan diri dari perbuatan sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, infak atau sedekah. Kita harus wajib berinfak dan bersedekah, karena infak atau sedekah itulah kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang lain. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan berzikir. Kita harus wajib membaca Al-Quran dan berzikir, karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa bagi orang-orang yang melakukan dosa di atas dunia. Baiklah, sekian pidato singkat dari saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.